wabarakatuh. Hayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, dimanapun kalian berada. Merupakan ucapan sapaan yang berasal dari Jepang. Baik, saya Mukhlis dari kelas 11 MIPA 4 ingin meresensi sebuah buku yang berjudul 24 jam belajar sunnah Nabi Rasulullah SAW. Jadi bukunya kecil tapi ini banyak manfaat. Sebenarnya teman-teman sekalian, baik, saya bingung buku apa yang ingin saya resensi pada awalnya, karena saya mempunyai banyak buku seperti ini. Ini merupakan buku Experimenting of Tomorrow seri ke-10, Pengaruh Panas. Ini bentuknya seperti komik, dan ini menarik dan ada pembelajaran sains di dalamnya. Jadi seperti itu. Nah, tapi menurut saya ini agak lama di resensi. Nah, yang kedua ada Muslim Demolisher. Muslim Demolisher ini bagus. Ini karangan dari Kak Adi Wijaya, salah satu tentor saya di Rohis. Nah, jadi dulu saya mendapatkan buku ini sebagai hadiah. Nah, yang ketiga adalah buku pengetahuan paling jorok sedunia. Wah, kalau kita dengar nama buku ini mungkin kita tidak niat untuk membacanya. Seperti ini gambarnya dalam. Tapi teman-teman sekalian, jangan salah sangka. Buku ini sangat bagus karena ini berisi tentang ilmu-ilmu kedokteran. Nah, ini tentang bagaimana makanan-makanan itu yang baik bagi kesehatan. Tapi gambarnya saja yang bikin jorok gitu. Baik, selanjutnya ada penemuan paling gila di dunia. Ini merupakan buku science quiz, dimana bukunya juga berbentuk komik, tapi ada pembelajaran tentang ilmu-ilmu pengetahuan dalamnya, bahwa siapakah yang menemukan ini, penemu-penemu ini, dan lain-lain. Baik, selanjutnya adalah sama tadi science quiz tapi beda judul, namanya adalah Eureka. Ini merupakan penemuan-penemuan yang sangat mempengaruhi dunia. Tadi coba penemuan yang tidak masuk akal, sekarang penemuan-penemuan yang memengaruhi dunia. Ini sangat bagus, bentuknya juga seperti komik, sama tadi seperti science quiz tapi seri yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah 100 warisan dunia. Ini adalah versi yang kedua, di mana dia menceritakan Asia, Amerika, dan Afrika. Seri pertamanya itu menceritakan tentang Eropa saja. Nah, jadi seperti ini, berbentuk komik tapi dia juga menjelaskan tentang sejarah-sejarah di dalamnya. Jadi ini membuatnya lebih menarik. Baik, selanjutnya adalah buku Indahnya Berbagi. Buku ini juga sangat bagus untuk referensi kita, bagaimana cara, apa manfaatnya itu kita bersedekah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah Smart with Islam. Ini juga merupakan buku favorit saya. Sebenarnya ini kan buku yang ingin saya resensi pertama kali, tetapi saya didahului oleh teman saya. Jadi memang buku ini sangat bagus, seperti bagaimana cara kita mengatasi permasalahan-permasalahan hidup berdasarkan Islam. Dan juga sini khusus untuk remaja, bahasanya juga khusus untuk remaja. Jadi ini memang buku yang bagus, saya recommended. Nah, jika ada yang mau pinjam buku ini, saya akan pinjamkan, hubungi saja saya. Baik teman-teman sekalian, tanpa membuang waktu lagi, nah kita langsung saja. Saya akan masuk ke penjelasan resensi saya dengan tema Ayo Lakukan Sunnah berdasarkan buku 24 jam belajar sunnah Nabi. Jadi yang pertama itu saya kasih tahu judulnya, 24 jam belajar sunnah Nabi. Saya sudah menjelaskan berkali-kali. Penerbitnya ini merupakan yang bernama penerbit Wahyu Kolbu. Nah, ini dia penerbitnya, Wahyu Kolbu. Nah, diterbitkan pada tahun 2018. Ada di tulisan kecil sini. Ini 2018. Dan alamatnya itu ada di Jalan Muhammad Kafi nomor 12 Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, nomor 12.630. Nah, itu alamat lengkapnya dia diterbitkan. Adapun pengarangnya yaitu sepasang suami istri yang bernama Romi Hermadi dan Ashifa S. Arum. Jadi itu merupakan penerbit dan pengarangnya. Adapun harga buku ini seharga Rp55.000. Nah, jadi lengkap ini. Kenapa saya meresensi ini? Karena sangat mudah dicari harganya dan lain-lain. Nah, jadi tebalnya ini 146 halaman. Jadi ini termasuk tipis ya kalau menurut saya, karena ini termasuk buku bagus dan sayangnya agak tipis, jadi cepat dibaca.
tapi penjelasannya juga oke. Baik teman-teman sekalian, adapun isi dari resensi saya itu terdiri atas sinopsis, kutipan singkat, keunggulan dan kelemahan, cuma 4 isinya. Tapi insya Allah kita akan paham terhadap buku ini, terhadap apa yang saya resensikan terhadap buku ini. Jadi buku ini memang sangat bagus. Baik, kita mulai saja. Saya mulai dari sinopsisnya. Jadi buku ini itu merupakan karya dari suami istri tadi yang ingin membagi kepada kita bagaimana itu sunnah-sunnah Nabi yang dapat diamalkan dalam 24 jam, serta apa manfaat dari sunnah-sunnah tersebut. Jadi dalam buku ini kita diajarkan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari kita dalam waktu 24 jam atau 1 harian itu. Sunnah-sunnah apakah saja itu? Dan tidak hanya sunnah-sunnah saja yang dijelaskan, bahwa ada pun fakta medis yang menjelaskan bahwa manfaat kita menjalankan sunnah itu. Jadi Rasulullah SAW itu tidak mengatakan sesuatu tanpa adanya manfaat. Jadi seperti itu. Itu merupakan sinopsis dari buku ini. Jadi kita diajarkan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Nah, kalau kalian penasaran lagi, lebih baik kalian segera membeli buku tersebut supaya kalian bisa memahami sunnah-sunnah Nabi lebih dalam lagi. Nah, baik teman-teman sekalian, kita masuk ke dalam kutipan singkat buku. Yang pertama saya kutip dalam buku ini adalah macam-macam hadis. Jadi hadis yang pertama itu adalah hadis sahih. Hadis sahih ini merupakan hadis yang terkuat sanadnya dan perawi-perawinya itu adil. Jadi ini merupakan hadis yang memang sangat kuat untuk diambil sebagai hukum Islam. Nah, yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan ini sanadnya memang kuat, tetapi perawi-perawinya itu ingatannya lemah. Jadi seperti itu. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif ini merupakan hadis yang sanadnya lemah dan perawinya juga itu ingatannya sangat lemah. Jadi seperti itu. Ini adalah hadis yang biasa disebut ini hadis dhaif, hadis bohong. Tapi tidak seperti itu. Cuma di sini sanadnya lemah dan perawinya itu ingatannya tidak kuat, sehingga ini tidak kuat untuk diambil hukum secara hukum dalam Islam. Seperti itu. Nah, yang keempat adalah hadis maudhu. Hadis maudhu ini adalah hadis yang dicurigai adalah hadis bohong dan hadis palsu. Jadi ini memang tidak untuk dibuat sebagai dasar hukum Islam, yang hadis maudhu ini. Nah, yang kelima adalah hadis qudsi. Hadis qudsi ini merupakan perkataan Rasulullah mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang langsung diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi singkatnya, hadis qudsi ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, cuma disampaikan melalui perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, kutipan yang kedua yang saya ambil dari buku ini adalah tentang hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kita meniup-niup makanan dan minuman. Jadi dalam hadis itu yang diriwayatkan kepada Abu Daud yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk meniup-niup makanan dan minuman. Ya seperti itu. Cuma teman-teman sekalian, menariknya di sini adalah fakta tertentu, fakta yang menarik tentang kenapa kita dilarang untuk meniup makanan dan minuman. Jadi seperti itu teman-teman. Menurut ilmu medis, apabila kita meniup makanan itu kan mengandung senyawa air H2O. Dan apabila kita meniupkan makanan itu dan kita mengeluarkan CO2, makanan senyawa H2O dan CO2 itu bertemu akan menghasilkan senyawa yang bernama asam karbonat atau H2CO3. Nah, ini merupakan senyawa yang sangat berbahaya bagi tubuh, bahkan dapat menimbulkan penyakit yang serius. Wah, ini sangat menarik teman-teman sekalian. Kita semua tahu bahwa hadis itu diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Sedangkan kita semua tahu 1400 tahun yang lalu itu belum ada ilmu medis. Dan kenapa Rasulullah sudah bisa mengetahui itu semua, sudah bisa mengetahui mudarat-mudarat yang terdapat jika kita meniup makanan. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengutus suatu utusan untuk menyampaikan Islam secara rahmatan lil alamin. Di Islam itu seperti itu. Teknologi belum tahu, cuma Islam sudah tahu duluan. Jadi itu menariknya Islam dalam kehidupan kita. Baik teman-teman sekalian, adapun isi resensi yang selanjutnya adalah tentang keunggulan-keunggulan buku tersebut, buku ini. Nah, keunggulan dari buku ini adalah yang pertama itu gambarnya cukup menarik. Ini ada gambarnya, jadi mudah kita pahami. Jadi kita agak seru juga membaca, tidak boring membacanya karena gambarnya ada.
seperti itu. Yang kedua adalah ini berisi tentang hadis-hadis Rasulullah yang sangat mudah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Memang sangat bagus, mulai dari saat bangun kita tidur sampai saat kita tidur kembali. Ini lengkap dalam buku ini. Dan menariknya lagi teman-teman, seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa buku ini juga berisi tentang fakta-fakta medis tentang hadis tersebut. Mengapa kalau kita lakukan hadis ini, apa manfaatnya. Jadi buku ini berisi tentang itu. Itulah keunggulan-keunggulannya menurut saya. Tapi sebaik-baik buku itu pasti ada kelemahannya. Baik, kelemahannya itu yang pertama, mungkin di sini saya anukan kelemahannya. Yang pertama, hadisnya itu tidak ada tulisan Arabnya. Jadi seperti itu saja, tidak ada tulisan Arabnya. Dan fakta-fakta medisnya juga cuma ada di hadis-hadis tertentu. Kertasnya juga mungkin mudah sobek, ya seperti itu, dan tipis sehingga cepat sekali kita membacanya. Tapi teman-teman sekalian, buku ini tetap menarik untuk kalian baca. Jadi kalau kalian ingin meminjam buku ini, silakan hubungi saya akan pinjamkan insya Allah. Baik teman-teman, kita sudah di penghujung resensi saya, dan yaitu penutup. Dan resensi ini saya tutup dengan satu kesimpulan yang berbunyi, hadis itu merupakan perkataan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari kita jika kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena jika kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya lah kita mewujudkan sunnahnya. Seperti kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Artinya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang telah mencintaiku maka dia akan di surga bersamaku nanti. Masya Allah. Jadi jika kita ingin di surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan jangan beranggapan teman-teman sekalian bahwa hadis itu kita tidak bisa mengambil pegangan, karena hadis itu diturunkan 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Ini tidak bisa kita ambil sebagai pegangan. Ini pemikiran orang-orang yang bodoh. Jika ada yang mengatakan bahwa hadis itu tidak bisa diambil sebagai pegangan karena diturunkan 200 tahun setelah Rasulullah wafat, maka saya akan mengatakan bahwa saya juga tidak akan mengakui kalian sebagai manusia. Karena kenapa? Kita semua tahu manusia itu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Saya tidak mengakui kalian keturunan Nabi Adam karena kalian ada berjuta-juta tahun setelah Nabi Adam. Dan pasti kalian menjawab, kita kan ini ada sanadnya, kita ini ada silsilahnya sampai ke Nabi Adam. Ya seperti itulah juga hadis. Hadis itu ada juga sanadnya. Jadi seperti dari Al-Bukhari ke Musaddad ke Yahya ke Syu'bat ke Qatadah ke Anas, dan sampai ke Rasulullah SAW. Itulah sanad-sanad hadis. Jadi semua itu pasti ada sanadnya. Cuma memang ada hadis yang sanadnya lemah dan terputus, seperti doif dan maudhu tadi. Ya seperti itu. Jadi jika ada yang masih beranggapan itu kan cuma hadis, jangan diambil teman-teman. Itu pemikiran para kapitalisme dan sekularisme. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata, saya juga meminta maaf karena saya cuma manusia. Kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan itu hanya datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.